Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang AKM numerasi paket 1 sampai 5 soal yang sudah Ibu berikan. Langsung saja dibaca dulu soalnya. Kematian gajah Sumatera disebabkan oleh konflik sebesar titik-titik. Di sini kita lihat ada di paragraf ke-3 dan ke-4. Berdasarkan data BKSDA Aceh, dari 23 kabupaten hanya 1/4 kabupaten yang tidak memiliki konflik dan sisanya memiliki konflik. Saat ini populasi gajah di Aceh sekitar 539 ekor, sebanyak 85% habitat gajah banyak dijadikan kebun. Itulah yang menyebabkan timbulnya konflik. Sebesar 74% dari kematian gajah disebabkan oleh konflik. Nah, kita garis bawahi 74% kematian gajah disebabkan oleh konflik. Berarti di sini sudah ketemu jawabannya, yaitu 74%. Sebanyak 40% karena perburuan dan 12% mati alami. Kita tulis 74%. Apakah sudah ada jawabannya di sini? Ternyata tidak ada. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa kalau persen itu? Persen itu per 100. Jadi 74 per 100. Apakah sudah ada jawabannya? Belum ada. Kita perkecil. Kita sama-sama bagi dengan bilangan 2. Boleh 2 terlebih dahulu, yang kecil dulu. 74 dibagi 2. Hasilnya yaitu 37. 100 bagi 2. 50. Apakah sudah ada jawabannya? Sudah ada jawabannya, yaitu yang B. Bisa nggak diubah menjadi pecahan campuran? Tidak bisa, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau menjadi pecahan desimal, kita ubahnya dari sini nih. Lihat, bawahnya per berapa? Per 100. Jadi 74 per 100. Nah, kalau ingat per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 74, berarti 1, 2, 0,74. Tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang B. Berdasarkan teks tersebut, carilah bilangan pecahan dan beri tanda centang pada tabel di bawah ini. Pecahan ada 4, ada pecahan biasa, campuran, pecahan desimal, dan persen. Mari kita cari bilangannya. Mana? Ada 1,7. Ada 2,23 per 5 meter. 23 bukan bilangan pecahan. 1/4. 539 bukan. 85%, 74%, 40%, dan 12%. Kita taruh di tabel. Bilangan pertama berapa? 1,7%. Tulis di sini 1,7%. Terus berapa lagi? 2/3 per 5. 2/3/5. Kemudian berapa lagi? 1/4. Ya, 1/4 ya. 1/4. 1/4. Dan yang terakhir ada persen berapa? 1, 2, 3, 4. Silakan kalian tulis semua atau salah satu saja boleh. 85%. Sekarang kita beri tanda centang. 1,7% termasuk pecahan apa? Desimal. 2/3 per 5 sama dengan pecahan apa? Campuran. 1/4. Biasa. 85%. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Di Taman Nasional terdapat beberapa gajah Sumatera dengan tinggi badan berbeda-beda. Ada 1,831 meter, 2,6 meter, 1,901 meter, 2,21 meter, dan 1,72 meter.
urutan tinggi badan gajah dari yang terpendek. Berarti bilangan yang terkecil. Kita tulis dulu, ada berapa saja. Kita ganti dulu warnanya. 1,831. Kemudian 2,6. Ini berbeda. Angka di belakang komanya kita samakan. Jadi 3 angka di belakang koma. Kita tambahin nolnya 2. Kemudian 1,901. Kemudian ada 2,21. Tambahin 0 supaya menjadi 3 angka di belakang koma. 1,720. Setelah itu, kalian lihat. Kan diurutkan dari yang terpendek, berarti cari angka yang terendah. Lihat depannya dulu, angka di depan koma. Ada 1, ada 2. Mana yang lebih kecil? 1. Berarti kita cari yang 1. Nih. Setelah itu, lihat angka di belakang koma. Cari yang paling rendah angkanya. 8, 9, atau 7. Ini yang paling rendah. Kita tulis 1,720. Nah, setelah itu berapa? 8312 atau 901? Ya, yang ini dulu. 1,831. Kemudian 1,901. Sisanya tinggal yang depannya angka 2. Mana yang lebih rendah atau lebih kecil? Yang 2,210. Dan yang paling tinggi 2,600. Jadi kita tulis. Mana yang paling terendah? 1,72. Kemudian 1,831. Kemudian 1,901. Kemudian 2,21. Dan yang terakhir paling tinggi 2,6. Seperti itu. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Sepertinya sudah tidak asing lagi soal seperti ini, kita sudah pernah uji coba. Ada sebuah lift dengan kapasitas penumpangnya 550 kg. Dengan jumlah penumpang 8 orang. Di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Sedangkan di luar lift sudah ada menunggu Andi, Rosa, dan Joni. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang. Kita lihat pernyataan nomor 1. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Berarti kita mencari dulu sisanya yang bisa ditampung oleh lift berapa. Tadi berat kapasitas lift adalah 550 kg. Yang sudah masuk ke dalam lift adalah 380 kg. Berapa sisanya yang bisa ditampung? Kita hitung, kurangin 0 kurang 0, 0, 5 dikurang 8 tidak bisa. Kita pinjam ke depan. Ini jadi 4, ini jadi 15. 15 dikurang 8, 7, 4 dikurang 3, 1. Jadi yang bisa ditampung di lift adalah 170. Kemudian kita hitung. Pernyataan pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Kita hitung berapa berat Andi? 95 ditambah 83, kemudian ditambah dengan 35. Berapakah beratnya? Coba dihitung. 95 ditambah 83. Kita tambah berapa? 8. 178. Tambah 35 lagi. 35 ditambah 83. 85. 85 ditambah 83 ditambah 85 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 ditambah
8 tambah 5, yaitu 13. Ini 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. 1 tambah 1, 2. Jadi berat seluruhnya adalah 213. Apakah bisa mereka masak secara bersamaan? Sisanya 170, tapi berat mereka 213. Tidak bisa, berarti pernyataan ini adalah salah. 213 kg. Kita tulis dulu. Berarti pernyataan nomor 1 adalah salah. Nomor 2. Liv masih mampu menampung berat 52 kg saat Rosa dan Joni masuk lift secara bersama. Rosa dan Joni berarti 83 ditambah dengan 35 kilo. Totalnya berapa? 8 tambah 3 berapa? 11. 118 kilo. Apakah masih bisa menampung berat benda dengan 52 kilo? Kita hitung. Tadi sisanya yang bisa menampung lift adalah 170 kilo. Berat Rosa dan Joni adalah 118 kilo. Apakah sisanya 52 kg? Kita hitung. 0 kurang 8 tidak bisa, berarti pinjam ke depan jadi 10. Ini jadi 6. Maaf, Bu, hapus dulu. 7-nya terhapus. Ini 7 kita tulis, ini jadi 6. 10 dikurang 8, 2. 6 dikurang 1, 5. 1 dikurang 1, habis. Berarti hasilnya adalah 52 kilogram. Benar tidak sisanya? Benar, berarti pernyataan nomor 2 benar. Nomor 3 pernyataannya. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Salah, karena lift masih bisa diisi dengan berat 170 kg. Pernyataan nomor 4, total jumlah berat ketiga penunggu lift sebesar 213. Penunggu lift tadi ada Andi, Rosa, dan Joni. Berapa berat totalnya? Sudah kita hitung di pernyataan nomor 1, yaitu 213 kg. Pernyataan ini benar. Selanjutnya, tuliskan 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan di dalam lift. Kita pakai permisalan ya. Misal, Andi tambah Rosa. Berapakah Andi tambah Rosa? Berarti 95 kilogram ditambah 83 kilogram. Sama dengan berapa? 178 kilogram. Apakah mereka bisa masuk bersama-sama? Tadi sisanya 170 kapasitas liftnya. Yang ini tidak bisa karena lebih besar. Kemudian kita tulis lagi. Misalkan Rosa dan Joni. Boleh. Rosa berapa? 83 kilogram. Ditambah Joninya 35 kilogram. Berapakah hasilnya? 118 kilogram. Bisakah? Bisa karena masih lebih kecil daripada 170. Terakhir, apakah Andi dan Joni bisa masuk secara bersamaan? Andi berapa beratnya? 95 kilogram. Sedangkan Joni berapa beratnya? Joni beratnya adalah 35 kilogram. Berapakah hasilnya? 100 berapa? 130 kg. Masih bisa menampung? Masih bisa. Jadi ada 2 kemungkinan. Rosa dan Joni atau Andi dan Joni. Alhamdulillah, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang masih kurang paham, silakan kalian bisa langsung bertanya kepada Ibu. Terima kasih banyak anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.